unit Asus Zenfone 3 laser ini ya. Ini hanya terbaca 9008. Kondisi mati total, tapi sayang untuk kamera ini tidak dapat digunakan. Ini kamera cacat di modulnya ya, sehingga ini kamera tidak dapat terbuka. Ini hanya blank seperti ini aja. Kalau kamera ini tidak. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Asus Zenfone 3 laser ini ya, yang mana unit ini masuk dengan kondisi ini hanya terbaca 9008. Kondisi mati total. Unit ini dari Bekasi ya. Sebelum melakukan pendalaman, ada baiknya ini saya identify dulu untuk kondisi internal memorinya ya. Saya mulai saja penanganannya. Di sini saya coba identify dulu menggunakan tool yang saya pakai, si JTAG Plus ya. Saya buka dulu toolnya, dan ini si JTAG Plusnya sudah terbuka. Pilih slot 9008 dengan ini Pyrosnya harus diinput manual ya, jangan diotomatiskan, karena dia 8937 seri lama, tidak otomatis terbaca untuk internalnya, dia akan sending pin. Pilih Pyros yang ini saya gunakan, Pyros bawaan dari firmware unitnya tersebut ya, dari firmware official. Dan ini Pyros sudah masuk, klik connect saja dan biarkan J3X ini membaca internal storage-nya. Dan ini internalnya 32 GB dengan partisi ini kosong ya, pantesan unit ini mati. Ini penyebabnya banyak terjadi ya, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab utama sehingga menyebabkan partisi sistem ini kosong. Ada dari sistem yang korup, ada juga dari updatean yang gagal, ada juga dari unitnya yang mengalami restart seperti itu ya. Saya coba lakukan flashing saja. Di sini saya coba flashing menggunakan firmware CSC dulu. Pilih ke vendor Qualcomm, masukkan firmware-nya. Nah, firmware sudah masuk, tinggal kita override saja. Ini tidak akan bisa menyalakan unit sampai ke menu utama. Ini akan hanya menyalakan dia sampai ke booting saja. Dan ini flashing selesai. Apakah dia bisa menyalakan? Nah, sekarang dia sudah bisa menyala setelah tadi saya lakukan flashing ya, dengan posisi di fastboot mode, yang artinya unit ini bermasalah di sistem ya, sehingga menyebabkan unit ini hanya terbaca 9008. Proses berikutnya saya lakukan flashing menggunakan firmware officialnya langsung. Di sini saya pilih firmware-nya yang versi 807 dan klik update image. Nah, ini proses flashing. Metode fastboot sedang berjalan menggunakan tool official firmware ya, ataupun firmware bawaan dari Asusnya tersebut, tidak menggunakan tool. Flashing berjalan menggunakan firmware official. Jadi kita tunggu saja sampai dengan selesai proses flashing ini ya. Dan proses flashing selesai ya. Kita lihat apakah unit dapat masuk ke menu awal. Ini sudah bisa masuk ke booting yang kedua, artinya proses flashing di sini sukses ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa saja. Dan ini dia sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Nah,
Ini dia sudah bisa masuk ke menu utama ya. Artinya proses flashing sudah sesuai dengan harapan. Dan untuk spesifikasinya sendiri ini Android 7 sesuai dengan ROM yang saya pasangkan. Tapi untuk IMEI ini mungkin harus di write ulang dulu ini karena IMEI belum bisa muncul ya, karena ini partisinya kosong. Oke, perbaikan Asus seri Z01BD ataupun Zenfone 3 laser ya. Perbaikan pressing selesai, saya lengkapi dulu semua. Untuk IMEI nya saya isi dulu dan kita masuk ke uji fungsi saja. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan part. Berikut IMEI sudah saya write ini ya. Ini IMEI sudah saya tulis. Tapi sayang untuk kamera ini tidak dapat digunakan. Ini kamera cacat di modulnya ya, sehingga ini kamera tidak dapat terbuka. Ini hanya blank seperti ini aja. Kalau kamera ini tidak dapat diperbaiki, ini harus ganti modul. Kita uji saja mulai dari ini WiFi sudah terhubung. Internalnya ini dia menggunakan 32 GB dan untuk RAM-nya sendiri ini RAM-nya total 4 GB. Untuk jaringan ini saya cek jaringan ya, ini 4G sudah keluar ya. Kasus kerusakan awal mati 9008, metode perbaikan replacing via USB, tapi sayang sekali untuk datanya tidak dapat terselamatkan karena unit masuk dengan kondisi partisi kosong. Saya flashing menggunakan firmware global dan ini hasilnya seperti ini, sudah normal. Tapi sayang sekali untuk kamera tidak dapat bekerja. Seperti itu aja ya kekurangannya. Video ini saya akhiri. Untuk yang punya unit ini dari Bekasi, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.